kita dari Nika Adila Fans Club. Kebetulan di sini kita lagi ngumpul dan suatu acara. Di sini ada teman saya April, Vineta sama Mendy dan aku sendiri. Iya. Kalau sosok Kang Deddy Dores seorang Kang Deddy Dores di mata kita dari fans Nika Adila itu yang sosok juga yang sangat fenomenal juga sebenarnya ya. Kenapa? Karena seorang Nika Adila itu identik dengan Kang Deddy Dores. Kang Deddy Dores juga orang pasti mengingatnya tuh identik juga dengan Nika Adila. Jadi dua orang tidak bisa lepas dari karirnya. Kalau menurut ininya ya, pengetahuan saya, jadi kalau Nika Adila itu sebelum ketemu Kang Deddy itu udah pernah bikin satu lagu ya. Nah itu juga nggak sempat keluar karena menurut Nika Adila sendiri itu lagunya kurang bagus gitu. Jadi itu disimpan aja dan ketahuannya setelah hampir 20 tahun kemarin ya, udah nggak ada, baru ketahuan. Nah hitnya itu Nika setelah ketemu Kang Deddy dari lagu Seberkasinar sampai yang terakhir Sandiwara Cinta itu rata-rata Kang Deddy yang ciptain. Ya kalau menurut ini sih emang iya ya. Emang udah tangannya udah emang di tangan Kang Deddy itu Nika itu melejitnya gitu. Dari album pertama Seberkasinar itu benar langsung melejit banget gitu. Sampai yang album terakhir Sandiwara Cinta. Kalau kita banyak ya, banyak cuman albumnya ada 13 album gitu. Cuma kalau Kang Deddy itu setiap album pasti Kang Deddy ada. Lagu utamanya itu pasti lagu dari ciptaan Kang Deddy Dores. Iya. Semuanya legit ya. Kalau menurut dari kita fansnya semua pasti legit. Dari lagu Kang Deddy itu ada Seberkasinar, Bintang Kehidupan, Nyalakan Api, terus Biarkan Cintamu Berlalu, Sandiwara Cinta, dan banyak yang lainnya. Di dalam kaset itu semua rata-rata ciptaan. Kalau saya pernah ngobrol sama Kang Deddy, katanya Nika Adila tuh udah kayak anak sama bapak lah gitu sama Kang Deddy gitu. Jadi ya manjanya, katanya kolokannya, dan kadang-kadang ya seperti bapak sendiri lah katanya. Jadi nggak ada jarak gitu ya. Terus di mata Kang Deddy seorang Nika Adila itu juga yang cukup ini ya, kalau ciptakan lagu itu dalam waktu cuma setengah jam dia udah bisa ngapalin lagu gitu. Jadi benar-benar yang dapat sih antara chemistry-nya antara Kang Deddy. Kang Deddy-nya biasa ngasih dan Nikanya langsung menyetujui biasa. Ya biasanya dari langsung klik aja. Dari kayak cerita kehidupan ya, kayak gitu. Kadang-kadang dia lihat Nika mungkin Nika Adilanya lagi ini nih putus cinta, atau Kang Deddy-nya langsung dapat inspirasi dari situ. Gitu juga. Karena ya waktu Kang Deddy ada masalah ini ya, sandung masalah itu sempat 1 tahun tidak menciptakan lagu untuk Nika Adila gitu. Ya di situ pernah sih tahun berapa ya, 93 apa berapa gitu. Jadi pernah tidak menciptakan. Nah Kang Deddy udah bebas baru menciptakan. Kita ya bahagia. Senang gitu kan, senang dan ikatan dari fans Nika Adila dengan Kang Deddy juga sangat dekat banget. Kita juga pernah ziarah bareng juga ke makam Kang Deddy dari fans Nika Adila. Kita pernah dekat ke sana. Kalau dibilang penting ya sangat ya. Karena saya kata tadi dua nama itu tidak bisa dipisahkan. Kalau orang nyebut Nika Adila pasti ingat Kang Deddy. Nyebut Kang Deddy pasti ingat. Kita nggak bisa ini langsung ya. Cuma setiap kali misalnya kita ada acara gitu, kita kan pasti ngundang Kang Deddy nih. Dan kita paling nanya-nanya kan Kang Deddy, gimana sih waktu syuting apa gitu, seperti itu aja, ngobrol biasa. Dan kita juga sendiri ngobrol sama Kang Deddy udah kayak ngobrol inilah, karena saking dekatnya gitu, kita merasa udah dekat juga. Cuma pernah katanya cerita ini awal-awal penyanyi mungkin masih kecil katanya. Dia datang ke studio, lagu belum ada, dia suruh tidur Nika di kursi,
nanti cuman 1 jam udah ada lagu dibangunin Nike-nya, dia yang kaget itu yang masih kecil kali ya. Terus saya suruh nyanyi, tapi emang dia langsung bisa katanya. Jadi seorang Nika Ardila tuh yang apa ya, kalau untuk pembawaan lagu dia cepat. Kalau untuk cerita tentang keluarganya saya udah pernah mendengar dan pernah ketemu Kevin juga, dari anak dari Kang Deddy. Jadi dia cerita tentang miris keluarga dari ibunya Kevin sendiri sih. Cuman kalau dari fans kita nggak bisa banyak berbuat. Sebenarnya kita apa ya, kalau melihat dari cerita Kevin sendiri cukup ini ya, cukup prihatin gitu kan. Sempat juga kita ngasih apa ya, masukan ya, mungkin Kevin kan bisa berkarya lewat nyanyi juga gitu kan ya, cuman kembali kan ke ininya sendiri ya. Kevin juga ada cerita seperti itu. Sebenarnya ikatan kita dengan Kevin, dengan keluarga Nika, mereka cukup baik. Sebenarnya sih pengen ya, Iya, pengen ya. Dari fans kita juga, kita sebenarnya pengen membantu seperti itu gitu kan. Ya mudah-mudahan sih ke depan ya Kak, mudah-mudahan ke depan insya Allah kita inilah bisa kita realisasikan. Bisa kemungkinan ya, apa ya, bukan ibarat balas jasa kali ya, cuman mungkin Nikenya pengen juga dia udah dinaikin nih dari bapaknya, mungkin lah Kevin pasti Nika bantu, pasti banget, karena Nika Ardila tuh orangnya baik. Dia sih pernah cerita ke saya, mungkin ya nggak tahu lah permasalahan keluarga ada apa gitu, cuman ya dia bilang kadang-kadang ya nggak tahu lah gimana ini tentang royalti dari lagu-lagunya Nika, kita juga kurang mengerti ya, itu haknya siapa dan siapa yang berhak menerimanya ya. Ya kalau saya sih pernah bercerita ya, menanyakan seperti itu, cuman kadang-kadang dari cerita ininya kan Kang Deddy kan ada beberapa istri, jadi kalau kita kan nggak tahu yang berhak nih siapa istrinya yang pertama apa gimana ya. Jadi kalau untuk itu mungkin nggak bisa bicara kita ya, karena kita nggak ngerti gitu dari untuk silsilah keluarga. Kalau untuk ke keluarga Kang Deddy kita nggak terlalu, paling yang kenal sih ini ya Kevinnya tuh sama adik Kang Deddy ya, yang Doni seperti itu ya, kita cuma hubungan baik aja. Tapi kalau untuk pembagian royalti segala macam kita mah nggak tahu lah, nggak tahu kepastian. Ini ya prihatin juga, sangat prihatin juga sebenarnya, sedih ya, karena apa ya, nama seorang bapaknya kan besar ya, dengan lagu mungkin Kang Deddy banyak banget artisnya, bukan Nika Ardila bukan Nika Ardila aja kan, di ciptaan banyak artis yang udah bikin dari tangan seorang idolis ya. Ya cukup prihatin lah dengan keadaan anak Kang Deddy dan istrinya. Udah pernah bilang ke Kevin, coba di ini deh bikin lagu atau dia sendiri yang menyanyikan. Ya katanya sih nanti ya dicoba. Itu kan kembali ke hoki masing-masing. Kenalnya itu dari tahun 89 ya, dari 89 kalau nggak salah udah kenal, itu lewat Kang Denny Sabri. Nah itu album pertama itu ya keluar tahun 89-90. Katanya ada ya. Katanya ada dari kisah dia juga sendiri. Kadang-kadang kita kisah Kang Deddy. Ya kan itu ceritanya kadang-kadang ada yang galau, ada segala macam. Kalau zaman anak muda sekarang bilangnya galau ya. Jadi kebanyakan lagunya seperti itu. Ya katanya sih waktu itu lewat Kang Denny Sabri ya. Karena di Bandung itu kan yang untuk mengerbitin seorang artis itu ada namanya Kang Denny Sabri. Nah dari situ Kang Deddy ngenalin ke Deddy Gores, dikenalin ini karakter seorang Nika Ardila vokal seperti ini. Terus Kang Deddy-nya langsung oke gitu. Kayaknya udah feeling gitu, udah feeling untuk seorang Nika ini bakal top. Kalau nggak salah umur 13 tahun ya, 13 tahun ketemu Kang Deddy
di Dores, dan untuk albumnya sendiri umur 15 tahun. Pertama bukan Kang Deddy yang ciptakan, itu orang lain. Cuman kan nggak tahu kenapa nggak keluar itu album, jadi disimpan gitu kan. Nah baru pas Kang Deddy sebut kasih nama, Nikanya langsung melejit. Cuman kalau untuk lagunya sendiri itu yang paling identiknya dengan Nika Ardila tuh orang taunya itu Bintang Kehidupan. Pasti orang tahu. Kalau untuk hubungan keluarga Nika Ardila dengan Kang Deddy sangat baik ya, sangat deket lah gitu kan. Soalnya saya pernah ngikutin beberapa acara ketemu keluarga juga sangat deket. Mami sama Kang Deddy sama anaknya juga. Dari kita fans sih belum bisa kali ya, belum bisa untuk bantu karena kita dari fans juga banyak kewajiban yang lain ya. Kita karena seperti kayak makam, museum, SLB gitu kan, itu yang baru bisa kita lakukan dari fans. Kalau untuk keluarga kan mungkin belum bisa, mudah-mudahan ke depan lah, ke depan bisa, mungkin kita bisa agendakan. Meninggal tahu gitu kan, cuma sebagian teman aja sih yang datang ke Bintaro karena Kang Deddy langsung dibawa ke Sumedang kan. Jadi pas kita ziarah tuh udah setelah dia pertama ke sana tuh seminggu sempat ada perwakilan dari Nika Ardila Fans Club, tapi kalau keluarga Nike langsung datang hari itu juga. Kami langsung dari Bandung ke Sumedang. Nah dari Nika Ardila Fans Club sendiri itu pas 1 tahun Kang Deddy kita rame-rame ke sana. Jadi sebelum ziarah ke makam Nika Ardila kita ke makamnya Kang Deddy. Saya waktu itu tahunya dari infotainment aja ya. Saya pernah lihat di tayang infotainment kalau Kevin jadi kuli bangunan gitu. Nah pas waktu berapa bulan yang lalu ketemu ya kita bercerita ya dia bilang keadaannya cukup memprihatinkan, jadi mau nggak mau apapun dia lakuin. Tapi salut buat Kevin. Kalau menurut pandangan kita ya salut sih buat Kevin ya. Soal Kevin yang dulu mungkin papahnya masih ada ya, mungkin dengan kehidupan yang cukup mewah. Setelah Kang Deddy nggak ada, dia rela melakukan apa aja. Itu benar-benar yang sangat salut buat Kevin ya, salut. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan lebih kehidupan yang lebih layak. Pesan kami dari Nika Ardila Fans Club buat Kevin dan keluarga, tetap semangat ya, tetap semangat, lanjutkan, mungkin bisa melanjutkan karir dari papa dan tetap berjuang, lebih sabar dan lebih semangat deh, seperti nama besar papanya nih,